Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pulvi Tereli dengan nomor induk mahasiswa 2151002 dari program studi sistem informasi. Di sini saya akan mempresentasikan demo project saya tentang sistem informasi terkait dengan sistem informasi perpustakaan. Oke, yang pertama kita klik run dulu. Data berhasil dihapus, maka data yang bernama Nina sudah berhasil dihapus. Selanjutnya ke menu buku. Di sini menu buku sudah saya isi dengan data demikian. Saya klik tambah. Di sini saya beri judul dengan pengarangnya Ramandio, dengan tahun, di sini tahunnya adalah tahun keluar bukunya. Ini saya buat tahun 2012 dengan kategori non fiksi. Lalu pilih penerbit. Penerbitnya adalah penerbit dari Erlangga dengan jumlah stok. Di sini saya buat 10. Lalu kita klik image pack. Di sini bebas ya, bisa memilih menu apa saja. Nah, di sini saya punya gambar bebas karena memang belum ada data bukunya. Oke, di sini saya pilih logo seperti ini. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, data yang berhasil ditambahkan tadi muncul di bawah data Andrea Hirata. Lalu selanjutnya saya pilih klik kategori. Oh ya, sebelum ke menu buku tadi, kita seharusnya ke menu kategori, di mana kategori ini berfungsi untuk mengklasifikasi kategori atau jenis buku yang ingin dipinjam. Di sini saya coba tambahkan dengan kategori buku pendidikan. Saya tambahkan deskripsi berisi tentang buku pendidikan. Lalu kita klik simpan. Nah, ketika data berhasil ditambahkan, maka data dengan nama biografi dan juga pendidikan, data pendidikan berhasil muncul di bawah data biografi.
Selanjutnya kita tambahkan juga data penerbit. Kita klik nama, misalkan kita pilih Yudhistira misalkan. Situsnya yudhistira@gmail.com. Lalu kita klik simpan, maka ketika klik simpan maka muncul di menu di bawah Erlangga tadi. Selanjutnya kita tambahkan untuk menu petugas. Di sini ada menu admin dan juga user. Sekarang kita coba tambahkan untuk menu peminjam. Ini saya gunakan untuk peminjam 1 dengan username-nya 1234. Namanya, di sini namanya adalah misal Nina. Username-nya adalah Nina. Emailnya ninaihadiun1@gmail.com. Di sini passwordnya adalah Nina juga. Di sini saya membuat isiannya yaitu adalah isian password teks. Jadi ketika kita memunculkan password, maka yang dimunculkan adalah password teks. Di sini ketika kita memilih level, bedanya level admin dan user adalah ketika kita memilih level admin, maka menu-menu yang ada di data master di sebelah sini akan bermunculan, dan ketika kita memilih level user, maka menu-menu di sini hanya dimunculkan beberapa saja. Coba di sini kita memilih data user. Oke, data sudah ditambahkan. Baik. Nah, selanjutnya kita lakukan aktivitas peminjaman. Nah, untuk aktivitas peminjaman ini kita melakukan 2 kali proses. Yang pertama proses sebagai admin dan juga proses sebagai user. Di sini kita lihat untuk ID peminjaman. Di sini kenapa langsung muncul 002? Karena di database saya buat auto increment. Misal tanggal pinjamnya hari ini dan tanggal kembalinya adalah kita buat tanggal 11. Anggotanya misalkan kita kasih nama Pipo dengan buku ID misalkan Agri 5 Menara ini. Di sini nanti muncul juga data bukunya dengan jumlah, misalkan di sini kita jumlahnya 1. Kita klik tambah dulu. Nah, kenapa kita tidak klik simpan dulu? Karena ini akan memproses, kita akan menyimpan dulu data peminjaman ini di data peminjaman, ditambah dulu, lalu kita klik yes. Nah, misalkan kita ingin merubah jumlahnya, kalau tadi 1 sekarang 2, baru kita klik ubah, data berhasil diperbarui. Nah, kalau sudah selesai, maka data yang sudah akan disimpan. Oke. Nah, data yang muncul akan muncul di data peminjaman. Nah, kita lakukan lagi aktivitas pengembalian. Oke. Untuk peminjaman kita pilih dulu, misalkan di peminjaman ini di salah satu anggota adalah di tanggal 13. Kita pilih dulu tanggalnya. ID peminjamannya misalkan atas nama Pipo. Nah, jumlah kembalinya 2. Nah, dendanya terhitung 2 hari. Kenapa? Karena tadi kita melewati tanggal pengembalian, karena di sini tanggal pengembaliannya tanggal 11, sedangkan proses pengembaliannya dilakukan tanggal 13. Maka peminjam atas nama Pipo ini terkena denda sebanyak Rp1.000. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, ketika data berhasil ditambahkan, nah maka akan muncul seperti ini. Ketika kita klik, nah ini dia. Ini kita klik secara detail, maka dengan ID pengembalian ini, dengan meminjam buku dengan ID seperti ini, dengan berjudul Laskar Pelangi, denda yang dibayar adalah 1.500. Nah, bedanya di data admin adalah kita bisa melihat data laporan. Misal di sini mulai dari tanggal misalkan sampai tanggal 11. Baru kita tampilkan. Nah,
Kalau misalkan sudah dikembalikan, maka statusnya sudah dikembalikan. Kalau misalkan belum dipinjam, maka belum dikembalikan, mohon maaf, maka datanya masih dalam status sedang dipinjam. Oke, itu untuk peminjaman. Lalu untuk anggota di sini, lalu juga ada laporan untuk buku. Misal di sini kita klik print. Nah, maka muncul seperti ini. Jadi untuk pelaporan untuk ke pihak atasan dari perpustakaan itu sendiri. Oke, kalau tadi kita berhasil mencoba melakukan login dengan menggunakan data admin. Oke, kalau tadi kita mencoba login menggunakan admin, sekarang kita coba login menggunakan user, sebagai user. Di sini kita sudah membuat dengan nama Nina. Kita klik login. Nah, bedanya dengan yang tadi, dengan aktivitas peminjaman dan bedanya tadi ketika kita login admin dan juga login user. Kalau tadi ketika kita menjadi sebuah admin, muncul beberapa data master dan kita bisa menggunakan data tersebut sebagai Oke, bedanya adalah kalau tadi, kalau kita menggunakan data admin atau kita login sebagai admin, data yang dimunculkan adalah data-data master gitu. Jadi kita bisa menambahkan anggota, buku dan lain sebagainya. Kalau kita login sebagai user, maka yang terjadi adalah kita hanya bisa melakukan aktivitas peminjaman dan juga pengembalian. Oke, kita demonstrasikan untuk akun user. Sini kita pinjam. Misal kita tambah di sini dengan anggota ID, kembali dengan saya mungkin kita coba tanggal kembalinya adalah tanggal 11. Lalu dengan buku ID misalkan Laskar Pelangi dengan jumlah meminjam sebanyak 3, kita klik tambah dulu, yes, baru kita klik simpan. Oke. Lalu kita lakukan pengembalian. Ini kita tambahkan dulu. Kita coba lakukan dengan tepat waktu. Di sini peminjamannya atas nama Andrea Hirata. Lalu dendanya tidak ada karena kita mengembalikan dengan tepat waktu. Oke, kita klik simpan. Nah, kalau sudah selesai data yang berhasil kita ampuh, di sini petugasnya dengan Nina. Petugas Nina di sini telah melakukan pengembalian buku dengan ID seperti ini, ID buku, judul dan juga tanpa denda karena kita tidak terkena denda karena kita mengembalikannya dengan tepat waktu. Di sini juga bisa menampilkan data anggota, juga data buku. Oke, itu saja dari saya. Mungkin itu proyek dari saya. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Bovi Tadali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.